Halo Rek, piye kabare? Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film zombie yang berjudul World War Z yang dirilis tahun 2013 dan diperankan oleh Brad Pitt. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal dilihatkan berita tentang beberapa hewan yang tiba-tiba mati karena virus misterius. PBB menghimbau agar warga tidak datang ke negara yang terjangkit virus tersebut. Setelah itu, di kota Philadelphia, sebuah keluarga terlihat bahagia seperti biasanya. Keluarga tersebut terdiri dari sang ayah bernama Gary, istrinya bernama Karin, dan kedua anaknya bernama Rachel dan Connie. Gary merupakan anggota PBB yang sekarang sudah berhenti agar bisa berkumpul bersama keluarganya. Mereka semua pun akan pergi ke suatu tempat. Saat di perjalanan, mereka terjebak macet yang sangat parah. Dan tidak biasanya macet seperti itu. Gary pun menyalakan radio agar tidak jenuh. Radio menyiarkan bahwa virus rabies telah berevolusi di Taiwan dan mulai menyebar dengan cepat ke 12 negara lainnya. Setelah itu, ada Pak Polisi melaju dengan cepat dan menabrak spion mobil Gary. Gary pun keluar untuk mengeceknya. Saat akan masuk, muncul ledakan besar di depan. Gary dimarahin oleh Pak Polisi lainnya. Pak Polisi menyuruh Gary agar dia tetap di mobil saja. Saat masuk, tiba-tiba Pak Polisi pun ditabrak truk sampah. Gary segera menancap gas dan pergi dari sana dengan jalan yang dibuka truk tersebut. Gary tidak memperhatikan jalan sehingga mengalami kecelakaan. Tetapi beruntung mereka semua selamat. Gary dikejutkan dengan semua orang yang panik karena serangan zombie. Penyebaran virus sangat cepat. Orang yang digigit zombie akan berubah dalam hitungan 12 detik. Setelah itu, Gary segera pergi dengan mencuri mobil RV dan pergi sejauh mungkin dari kota. Di tengah perjalanan, penyakit asma Rachel kambuh yang mengharuskan Gary berhenti. Setelah itu, Gary mendapat telepon dari temannya bernama Thierry yang merupakan wakil sekretaris PBB. Dia akan mengirim helikopter untuk menjemput Gary. Lalu Gary memberikan lokasinya yang berada di New Jersey. Lalu kemudian Connie menemukan sebuah senapan di belakang mobil. Sebelum mencari tempat aman untuk penjemputan, Gary mampir ke supermarket untuk mencari makanan dan obat asma untuk Rachel. Setelah berhasil mendapatkan obat, Karin sedang diserang oleh 2 orang. Gary pun berhasil menembak salah satu dari mereka. Polisi pun datang yang terlihat akan menangkap Gary. Tapi ternyata polisi itu malah melewati Gary dan lebih memilih menjarah supermarket tersebut. Saat Gary keluar mobil, ternyata mobil mereka sudah hilang. Karin pun mengarahkan ke apartemen dekat supermarket untuk menunggu jemputan. Thierry mengabari Gary kalau dia tidak bisa menjemput malam itu juga dan akan dijemput paling cepat saat subuh. Gary berhasil masuk ke apartemen dengan dikejar para zombie. Mereka semua pun naik ke lantai atas. Lalu kemudian mereka bertemu dengan satu keluarga Latin yang baik hati menawarkan mereka tempat tinggal. Singkat cerita, hari penjemputan tiba. Gary mengajak keluarga Latin untuk ikut, karena kesempatan bertahan hidup akan lebih besar jika mereka ikut dengan Gary. Keluarga Latin pun menolak dan lebih memilih tinggal, padahal anaknya yang bernama Thomas ingin ikut. Gary pun segera pergi ke atap untuk menunggu jemputan. Saat menaiki tangga, tiba-tiba Gary diserang satu zombie. Gary pun berhasil menembaknya yang menyebabkan zombie lainnya mengejar mereka dikarenakan suara keras. Segerombolan zombie pun mengejar mereka semua dan berhasil menangkap Gary, yang membuat darah zombie menetes ke wajah Gary. Thomas segera datang untuk menyelamatkan Gary.
Setelah itu, mereka berdua segera ke atas menyusul Karin. Gary segera berdiri ke pinggir gedung karena dia berpikir darah zombie yang masuk ke mulutnya akan membuat Gary menjadi zombie. Gary pun menghitung 1 sampai 12, namun setelah menghitung tidak ada tanda-tanda dia menjadi zombie. Di waktu yang sama, helikopter datang. Mereka semua segera berlari menuju helikopter dengan dikejar segerombolan zombie, termasuk ayah Thomas yang sudah menjadi zombie. Mereka semua akhirnya berhasil selamat. Singkat cerita, mereka sampai di kapal induk Angkatan Laut di Samudra Pasifik, yang merupakan satu-satunya tempat aman dari serangan zombie. Gary disambut oleh Thierry yang langsung mengantarkan mereka ke dalam. Lalu kemudian Thierry mengatakan bahwa Presiden Amerika sudah tewas, dan untuk pergi kemana-mana jalur udara merupakan jalur yang paling aman. Setelah sampai di ruang kerja, diperlihatkan seorang dokter ahli virus bernama Dr. Farpak yang mengatakan harus mencari asal mula virus ini agar bisa dibuatkan vaksin. Dia juga bilang kalau dia menerima email yang berasal dari pangkalan Humphreys di Korea Selatan yang bertuliskan kata zombie atau mayat hidup. Lalu kemudian komandan datang dan memberi perintah agar Gary membantu Dr. Fastback untuk pergi ke pangkalan Humphreys di Korea Selatan. Jika Gary menolak, keluarganya akan diusir. Dengan terpaksa, akhirnya Gary mau, tetapi istrinya tidak setuju karena itu sangat berisiko. Gary pun meyakinkan Karen dan memberinya telepon untuk bisa mengabari Gary bahwa semua akan baik-baik saja. Gary dan Dr. Fastback akhirnya berangkat ke Korea Selatan menaiki pesawat. Singkat cerita, mereka sampai di pangkalan Humphreys, Korea Selatan. Saat mereka akan menuju fasilitas, tiba-tiba ada satu zombie menyerang dan langsung ditembak. Suara tembakan yang keras membuat zombie lainnya menyerang mereka semua. Dr. Fastback yang ketakutan tidak sengaja terpeleset yang membuat kepalanya terbentur sehingga Dr. Fastback tewas. Di dalam camp, Kapten bernama Speak bertanya siapa yang tewas tadi. Gary mengatakan kalau harapan satu-satunya mereka sudah tewas, dan Gary mengambil alih tugasnya. Setelah itu, Gary ditunjukkan sebuah ruangan yang baru saja dibakar. Speak menjelaskan sebelumnya di ruangan tersebut ada 15-16 orang yang akhirnya mati karena tergigit zombie. Yang diawali seorang tentara Korea yang ditemukan tewas dengan cairan hitam di mulutnya. Yang saat diperiksa, tiba-tiba tentara itu terbangun menjadi zombie dan mulai menggigit dokter yang memeriksanya. Speak juga menjelaskan bagaimana salah satu anak buahnya yang berada di tengah-tengah kerumunan zombie sama sekali tidak digigit. Lalu kemudian, Gary bertemu dengan seorang mantan CIA. Dia ditahan karena menjual senjata ke Korea Utara. Dia juga mengatakan Korea Utara berhasil meminimalisir penyebaran virus zombie dengan mencabut gigi semua warga kurang dari 24 jam. Ternyata hal tersebut berhasil dan membuat Korea Utara satu-satunya negara dengan virus zombie yang rendah. Orang ini juga mengatakan bahwa Israel membangun sebuah tembok yang tinggi tepat sebelum virus zombie menyerang. Dan jika Gary ingin menemukan asal mula virus ini, Gary harus bertemu dengan seseorang bernama Jurgen Warmbrunn di Yerusalem, Israel. Gary pun segera menuju ke pesawat dan meminta bantuan Speak untuk mengisi bahan bakar pesawat. Saat keluar pagar, tiba-tiba suara telepon Gary berbunyi yang membuat zombie di sekitar landasan bangun dan menyerang Gary beserta lainnya. Mereka semua segera mengayuh sepeda sekencang-kencangnya. Lalu kemudian Kapten Speak datang dengan membawa mobil tangki, membukakan jalan dengan menabrak para zombie. Kapten Speak memasang selang bahan bakar. Gary sempat diserang oleh salah satu zombie, namun berhasil diselamatkan oleh Kapten Speak. Sayangnya, Kapten Speak tidak sadar jika zombie telah menggigit kakinya dan memilih untuk menembak dirinya sendiri. Saat akan berangkat, selang bahan bakar belum dilepas, yang akhirnya salah satu dari mereka berkorban untuk melepas selangnya. Tanpa berlama-lama, Gary segera berangkat ke Yerusalem. Saat matahari terbit, Gary menelepon istrinya untuk memberitahu kalau di Korea tidak membuahkan hasil.
dan dia akan pergi ke Israel. Tapi tiba-tiba muncul ledakan nuklir yang membuat telepon terputus karena gelombang nuklir tersebut. Sesampainya di Yerusalem, Gary dikawal oleh tentara Israel dan bertemu Jurgen. Jurgen menjelaskan mengapa Israel bisa tahu virus tersebut akan menyerang. Hal ini dikarenakan Israel berhasil menyadap komunikasi seorang jenderal yang ada di India, yang pada saat itu India sedang diserang oleh raksasa atau zombie. Gary masih belum mendapatkan cukup informasi tentang pasien zero atau orang pertama yang terkena virus zombie. Beberapa saat kemudian, orang-orang yang ada di sana mulai menyanyikan sebuah lagu dengan keras, yang menyebabkan para zombie di luar semakin mengganas dan berhasil memanjat tembok yang tinggi itu. Dalam beberapa menit, banyak orang yang sudah menjadi zombie. Para penjaga mencoba menghentikan serangan zombie, namun sudah terlambat. Gary segera pergi dari sana dan menuju ke penjemputan helikopter. Namun, perjalanan tidak lancar karena mereka dihadang oleh gerombolan zombie seperti tsunami. Kemudian, Gary melihat seorang yang hanya dilewati zombie dan zombie tidak menggigitnya. Mereka semua masuk ke bangunan dan melempar zombie dengan granat. Tapi tiba-tiba salah satu tentara bernama Second digigit zombie di tangannya. Gary pun segera memotong tangannya agar Sergeant tidak berubah. Saat akan naik ke helikopter, tiba-tiba gerombolan zombie loncat ke helikopter yang membuat helikopter tersebut jatuh. Gary segera pergi ke bandara. Tetapi pesawat yang ditumpanginya tadi sudah pergi karena mengira Gary tidak akan selamat dari serangan zombie itu. Beruntung, di sana ada pesawat penerbangan terakhir. Gary dan Sergeant pun masuk dan pilot malah membuang senjata Sergeant. Pesawat akhirnya terbang dan terlihat kota Yerusalem sudah hancur. Saat di pesawat, Gary segera mengganti perban Sergeant. Gary akhirnya sadar ada cara untuk menghentikan wabah zombie ini dengan membuat diri sendiri sakit. Gary segera menelpon Thierry untuk mencari tempat penelitian obat di bandara terdekat. Thierry memberitahu lokasinya yang berada di negara Wales, dan Gary meminta pilot untuk turun di sana. Singkat cerita, seorang pramugari tiba-tiba, pramugari tersebut digigit zombie yang bersembunyi di kamar mandi. Dan dengan cepat, kabin penumpang bagian belakang tertular virus zombie. Mengetahui hal tersebut, Gary bersama penumpang lainnya yang berada di kabin depan segera memblokade pintu penghubung kabin dengan koper penumpang. Namun sayangnya, salah satu penumpang tidak sengaja menjatuhkan koper yang menarik perhatian zombie dan membuat seluruh kabin penumpang tertular virus zombie. Gary yang tidak punya pilihan akhirnya meledakkan pesawat dengan granat yang dibawa Second. Hal itu membuat para zombie ketarik keluar dan pesawat akhirnya terjatuh. Singkat cerita, Gary terbangun dari pingsannya dengan perut tertusuk besi. Sergeant yang selamat segera membantu Gary dan menuju ke fasilitas yang tidak jauh dari tempat kecelakaan. Saat akan sampai di fasilitas, Gary pun akhirnya pingsan karena lukanya. Di kapal, keluarga Gary terpaksa dikeluarkan dari kapal dan dipindahkan ke tempat lain karena mereka pikir Gary sudah tewas. Dan di kapal hanya untuk orang yang bertugas saja. Di fasilitas, Gary akhirnya terbangun dari pingsannya selama 3 hari dengan tangan dan kaki diikat. Gary diinterogasi oleh 2 dokter yang ingin tahu apa tujuan Gary datang ke tempat tersebut. Gary menyuruh 2 dokter tersebut untuk menelepon Thierry agar tahu siapa Gary sebenarnya.
Thierry mengatakan kalau keluarga Gary sudah dipindahkan ke kamp pengungsian. Hal tersebut membuat Gary marah. Setelah dokter mengetahui tentang Gary, Gary menjelaskan kalau dia ingin virus yang mematikan tetapi ada obatnya. Gary juga menjelaskan virus tersebut akan disuntikkan ke tubuh untuk berkamuflase agar zombie tidak menyerang. Karena jika tubuh sakit, zombie tidak akan menggigit. Gary yakin kalau teori itu bekerja karena Gary sudah melihat orang yang memiliki penyakit hanya dilewati zombie saja. It's not a cure. It's camouflage. I think because those people were sick. It's for us. Para dokter setuju dengan teori Gary. Namun sayangnya, letak virus tersebut disimpan berada di seberang gedung, yang dimana gedung itu sudah dipenuhi zombie. Akhirnya, mau tidak mau, Gary, Sagan, dan satu dokter pergi ke seberang gedung untuk mengambil virus tersebut. Mereka bertiga berusaha semaksimal mungkin tidak menimbulkan suara agar zombie tidak terpancing. Namun sayang, sang dokter tidak sengaja menimbulkan suara yang keras yang menyebabkan zombie menyerang mereka. Merasa terdesak, Sergen menembak zombie dengan pistol yang membuat zombie lainnya semakin agresif. Mereka bertiga segera melarikan diri dan berpisah. Dokter dan Sergen kembali ke gedung utama, sedangkan Gary pergi ke brankas untuk mengambil virusnya. Gary berhasil membunuh 2 zombie yang mengejarnya, sedangkan Sergen dan dokter berhasil selamat kembali ke gedung utama. Beberapa saat kemudian, Gary akhirnya sampai di brankas. Gary yang bingung mengambil semua virus yang ada di kotak. Saat akan keluar, tiba-tiba ada satu zombie di depan pintu. Gary yang tidak punya pilihan, akhirnya menyuntikkan virus tersebut ke tubuhnya, dikarenakan senjatanya ditaruh di luar. Tetapi, kata salah satu dokter, jika Gary mengambil virus yang salah, dia akan mati. Setelah menunggu efek dari virus, Gary akhirnya membuka pintu brankas. Benar saja, Gary tidak digigit dan hanya dilewati saja, seakan-akan Gary tidak terlihat. Gary segera kembali ke gedung utama dengan santuy, dan zombie hanya melewati Gary. Setelah itu, Gary pun pergi meninggalkan fasilitas tersebut dan kembali ke keluarganya. Pemerintah akhirnya membuat virus tersebut beserta obatnya dengan jumlah yang sangat banyak, yang kemudian dibagikan ke orang-orang. Semua orang juga membasmi semua zombie yang masih tersisa dengan meledakkannya, membakar, dan lain-lain. Dan film pun berakhir. Largely successful. Itulah guys alur cerita film WWZ. Untuk kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.